Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobatku semua dimanapun kalian berada. Semoga sobatku semua selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama saya di Erosi, channel yang selalu mengupload video-video tentang seputaran hobi saja sobat, terutama eksplorasi jalan, destinasi wisata, mancing bahkan ngurek juga merupakan sebagian kecil dari hobi saya. Agar channel ini semakin berkembang, sobat-sobatku harus selalu mendukung keras channel ini ya, dengan cara mengklik subscribe, mengklik like, komen di kolom komentar, serta boleh juga sobat share ke sahabat-sahabat sobat yang lainnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Baiklah sob, video kali ini saya akan mengeksplorasi perjalanan dari Soreang ke Ciwidey via kampung-kampungnya, lalu ke Cililin, serta terakhir stay di Andes yang dingin, udaranya dengan nuansa suasana pohon pinus yang sangat tinggi nih sob. Perjalanan ini kita mulai dari daerah Soreang menuju daerah Sadu. Dari Sadu maju 200 sampai 300 meter hingga menemukan pertigaan kedua setelah pertigaan Taman Love. Nah, kita belok kanan menuju ke arah Sodong ya sob. Namun waktu beloknya kalian harus hati-hati dengan kendaraan dari arah berlawanannya. Soalnya daerah sini itu rawan kecelakaan sih. Kalau sudah belok kanan, kita lurus saja sampai menemukan pertigaan yang menanjak. Kita belok kiri ya. Jalanan ini sangat menanjak hingga 1 kilometeran untuk sampai di daerah Andes. Bangunan-bangunan anak. Ayah, ini kan apa? Apa dia? Ayah. Ah, jawab. Ini dia shop daerah Andes yang sangat memukau mata. Namun sebelum kita stay di daerah Andes, saya mau ajak jalan-jalan keliling ke daerah Ciwidey melalui jalan-jalan kecil atau jalan-jalan perkampungannya hingga kita berada di kawasan daerah Cililin, lalu kembali ke daerah Andes. Belok ke kanan, ke kiri. Kenapa dia? Kenapa dia tadi? Tarik.
ka dieu mah tetep di dieu aja. Ih, seceuli orang panon teh dieu. Ini rame. Apa aja, Bro? Oh, wonten sih. Jadi iya badannya. Aya narang-narang. Aya. Kejar dong. Tapi kan dibangun. Kan tutup. Kamana? Oh, ini sinyalan. Naon eta det naon? Ini mau patur ya man? Heeh. Tembusna ka ieu kapan jawir mana dina si tadi teh luhur eta teh mana tadi si Kalau ini namanya daerah Sungapan Yashop dengan tingkat tanjakan atau turunan yang ekstrim. Diharapkan agar selalu waspada dan hati-hati dengan keadaan lereng atau jalanannya. bere gocap kantor polisi ini polsek didinya panganten itu cenah ini murah. Di ini nanya kayak dia di situ amat ke belok kanan mana rumah tuh Maya emang ngomong kayak jalan Sungapan tapi orang mau Sungapan dari sarapnya sekian ya tapi masih What? Oh si Gian. Gian. Siap. Semangat tinggal di kanan. Di pertigaan ini
Kita belok kanan, lalu lurus saja, jangan pernah belok ke tempat yang lain. Karena pemandangan hamparan sawah yang luas sudah menanti di depan sana hingga kita sampai di daerah Bojong Waru Ciwidey. Sambil melihat-lihat pemandangan yang menawan, kita bisa melihat keajaiban perkampungan yang asri. Namun, untuk videonya, saya potong-potong dengan DOR cepat sehingga tidak menambahkan durasi video. Sehingga, buat sobat-sobat yang menonton, tidak jenuh. Menakjubkan sekali kan, Sob? Hamparan sawah yang membentang begitu luas, sejauh mata dapat memandang, memberikan kesan yang sangat mendalam, seolah-olah batasnya tidak terlihat dan menyentuh cakrawala yang jauh di sana, menyuguhkan keajaiban alam yang membentang hingga batas yang tak terjangkau oleh pandangan. Dari sisi manapun kita memandang keindahan yang memukau ini, seolah membungkus kita dalam selimut keajaiban alam yang penuh dengan kekaguman, menciptakan suasana yang magis dan penuh inspirasi. Meski demikian, terdapat sedikit kekurangan dari sawah tersebut karena podi-podi yang ditanam di sana mulai tumbuh agak tinggi, melebihi tinggi rata-rata dan menyembul di antara deretan lainnya yang menimbulkan kesan tak teratur dan sedikit mengganggu harmoni visual. Fenomena ini sedikit mengurangi keserasian pemandangan, khususnya ketika dilihat dari kejauhan, terutama bagi mereka yang ingin menikmati keindahan megah dari gunung yang berdiri dengan kokoh dan anggun di latar belakangnya sebagai puncak keindahan visual. Namun, meskipun ada kekurangan tersebut, hamparan sawah dengan warna hijau yang menenangkan berpadu dengan langit biru yang cerah tetap memberikan pengalaman visual yang sangat menyejukkan mata serta mampu mengundang rasa tenang dan damai bagi setiap orang yang berkesempatan untuk menikmatinya. Rasanya seperti tengah menyaksikan sebuah lukisan alam yang hidup dan bergetar di depan mata, seperti kanvas yang digores oleh tangan seorang pelukis alam nan ulung, penuh dengan detail dan nuansa warna yang begitu kaya. Nah, kita baru saja tiba di daerah Ciwidey, sobat, dan dari sini perjalanan menuju daerah Cililin cukup jauh dengan jarak sekitar 3-7 km di antara jalanan yang tidak terlalu mulus dan penuh tantangan. Sepanjang jalan tanah yang berliku, kita juga harus mengarungi rintangan berbatu yang mungkin sedikit mengguncang perjalanan kita. Tetapi setiap goncangan seolah menjadi bagian dari petualangan yang menambah keseruan. Selama perjalanan ini, banyak sekali kenikmatan yang bisa dinikmati oleh mata melalui keindahan tumbuhan yang subur, hamparan sawah yang merentang luas bak permadani hijau, rumah-rumah unik yang memiliki arsitektur menarik, serta pohon-pohon yang menjulang tinggi di samping pegunungan yang sangat cantik dan megah. Apalagi ketika kita sudah banner-banner sampai di daerah Cililin, kita akan lebih banyak lagi disuguhkan dengan panorama menakjubkan yang jauh lebih spektakuler yang mampu menenangkan mata, hati, dan pikiran kita dengan amat sangat sempurna. Panorama tersebut ibarat lukisan mistis yang memperlihatkan harmoni sempurna
antara alam dan kehidupan, manusia yang berpadu dalam keseimbangan yang menawan, menghadirkan pengalaman yang begitu mendalam dalam menyaksikan keindahan yang tak tertandingi. Ingat teman ya? Sejauh mata memandang, kita disuguhkan pemandangan yang begitu menakjubkan, seolah jauh di mata, namun begitu dekat di hati, menciptakan kesan yang mendalam. Gambaran ini membangkitkan renungan tentang bagaimana kehidupan dan keindahan alam saling berdampingan dengan harmonis, seperti flora dan fauna yang berinteraksi dalam simbiosis alami. Alam memiliki kekuatan untuk menarik perhatian kita dan membangkitkan rasa kagum serta kedamaian dalam jiwa setiap orang yang menyaksikannya. Ini seperti hubungan simbiotik antara tumbuhan dan hewan di dalam ekosistem yang kita hargai dan pelihara. Keajaiban ini memotivasi kita untuk terus mengapresiasi, melindungi, dan belajar dari keharmonisan alam yang unik dan tak ternilai. Setiap kali kita menyaksikan panorama seindah ini, kita diingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan yang rapuh di antara elemen-elemen alam, sehingga generasi mendatang juga dapat menikmati warisan keindahan yang sama yang kini kita nikmati. Seiring berjalannya waktu, kita dibuka kembali untuk melihat tanggung jawab moral yang dibebankan pada kita, yaitu untuk lebih aktif terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan yang kian hari kian terancam oleh berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab.
Hah? Nanjak. Alhamdulillah, Shop. Di depan kita sudah terlihat pemandangan yang luar biasa, di mana deretan pohon pinus yang menjulang tinggi dengan megahnya membentang indah di sepanjang jalan yang kita lalui ini. Ini adalah sebuah tanda yang jelas bahwa kita telah tiba di kawasan Cililin yang terkenal dan begitu menawan. Daerah ini memang memiliki reputasi baik dengan lanskap alamnya yang memukau dan rimbun, seakan menyambut kedatangan kita dengan kesejukan dan keindahan khasnya. Semilir angin membawa aroma khas dari dedaunan dan pepohonan, seakan menambah kenyamanan serta kesegaran dalam perjalanan. Kita melalui keindahan ini. Hewan-hewan kecil seperti burung-burung berkicau ceria mengisi udara dengan melodi alami yang menambahkan sentuhan kehidupan pada kesunyian alam di sekitarnya. Ah, iya kemana? Kamari masa tengah lewat iya nya. Oh, nggak lewat tuh. Nggak lewat. Di kejauhan, terlihat pegunungan yang memanjang, menawarkan perspektif tentang kekayaan geografi yang menakjubkan dan menjadi latar belakang spektakuler bagi pegunungan, serta horizon yang membuat kita terpesona ketika kita menapak di jalan setapak yang berkelok. Setiap langkah terasa seperti menyusuri bagian dari lukisan hidup yang ditorehkan oleh tangan seniman alam semesta, menambah nuansa magis dan keajaiban dalam perjalanan ini. Oh, sekarang poek mah. Udah mah mungkin ayeuna ini tuh subuh mah. Poe, dua poe.
Mamang yang di depan ini, saya kira jualan air lahang. Lahang langsung diseduhkan dari bambu ke gelas semenjak saya kelas 3 SD. Loh Shop, udah lama sekali deh. Pokoknya air lahang. Air lahang atau yang lebih dikenal sebagai sari aren adalah cairan alami yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jalan lahang. dan sering digunakan dalam pembuatan gula aren atau gula kawung secara tradisional. Cairan ini memiliki rasa manis yang sangat khas, didapatkan melalui proses penyadapan yang penuh ketelitian dan kehati-hatian. Penyadapan dilakukan langsung dari pohon aren, salah satu tanaman yang sangat penting di berbagai daerah di Indonesia. Biasanya, proses penyadapan air lahang memakan waktu yang lumayan lama, sekitar 12 hingga 24 jam, tergantung pada kondisi alam dan keahlian penyadap. Selama periode ini, para petani tradisional yang seringkali merupakan usaha keluarga kecil menampung setiap tetes air lahang dengan penuh kesabaran. Mereka mengandalkan alat-alat sederhana yang telah mereka kenal sejak lama untuk mengumpulkan air dari bagian tertentu pohon aren. Proses ini bukan hanya sekadar teknik, tetapi juga melibatkan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dengan tujuan untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas hasil sadapan. Dengan rasa manis yang istimewa dan aroma yang memikat, air lahang tidak hanya menjadi bahan dasar penting dalam pembuatan gula aren, tetapi juga sering dinikmati sebagai minuman segar yang menyegarkan di berbagai daerah Indonesia, terutama saat cuaca panas. Hal ini menjadikan air lahang lebih dari sekadar produk tradisional, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya kuliner yang luar biasa di tanah air. Namun, sayang sekali, di daerah Soreang di tempat tinggal saya ini, belum pernah dijumpai lagi mamang-mamang yang menjajakan air lahang. Sudah 20 tahun, saya tidak pernah menjumpainya, padahal saya kangen sekali dengan air lahang ini. Sobat-sobat, kira-kira di daerah mana ya yang masih ada? Kalian bisa komen di kolom komentar buat mamang-mamang yang menjual air lahang. Ya kalau jauh sih mungkin saya masih pikir-pikir lagi, tapi kalau dekat pasti akan saya datengin. Soalnya sudah ngiler nih Shop. Oh, eta jembatan Raja Mandala. Ya Allah.
Sarap. Jalan tadi lebih bisa dia lebih handles. Jalan tadi aja. Pinyepitan dia jalan. Kalian bisa lihat sendiri kan betapa menakjubkannya pemandangan yang ada di sini saat langit biru cerah perlahan-lahan menyibak dari tingginya langit. Sinar matahari mulai terlihat menghadirkan pemandangan luar biasa. Saat menyinari lembah-lembah, lembah subur berwarna hijau dan pegunungan gagah berani menjadi latar belakang yang mempesona, terutama saat cuaca benar-benar cerah ketika awan-awan tipis berarak dengan malas di angkasa. Pemandangan ini mengundang decak kagum dan membuat setiap orang yang beruntung menyaksikannya merasa terpesona. Dari kawasan Cililin dengan latar belakang pegunungan Andes, pemandangan ini tampak sungguh luar biasa. Seolah-olah alam sengaja menyusunnya demi memanjakan mata dan selalu berhasil memikat hati siapapun yang berhenti untuk melihat pegunungan tinggi menjulang anggun dengan siluet mereka yang menyatu harmonis dengan awan-awan tipis berwarna putih yang melayang lembut di atasnya. Pemandangan lembah hijau yang terbentang sejauh mata memandang menambah keindahan luar biasa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata karena setiap detailnya terlalu memukau. Jalan-jalannya pun kini mengalami banyak perbaikan. Dengan sekitar 80% dari total jalan sekarang dalam kondisi sangat baik dan rata, sehingga memberikan kenyamanan maksimal ketika mengendarai kendaraan melewatinya. Sambil terus menikmati panorama menawan di sekitarnya. Tidak hanya itu, sepanjang perjalanan terdapat banyak titik perhentian yang menawarkan tempat istirahat, ideal untuk sejenak memulihkan tenaga sambil membiarkan diri meresapi kebahagiaan sederhana. Kita bisa menikmati udara segar yang menyegarkan serta pemandangan indah yang menenteramkan jiwa. Jika kalian memutuskan untuk mengendarai kendaraan atau berjalan-jalan di rute ini, kalian akan merasakan pengalaman yang menyenangkan dan yang tak terlupakan, penuh dengan keindahan alam serta kedamaian. Setiap tikungan jalan menghadirkan pemandangan berbeda yang tetap menakjubkan. Dengan keindahan alam yang memesona dan kondisi jalan yang semakin baik, perjalanan ini akan menjadi petualangan menakjubkan dalam hidup Anda. Ini adalah kesempatan sempurna untuk para petualang sejati yang ingin menikmati keindahan alam sepenuhnya serta memanjakan mata dengan panorama eksotis dan indah. Kalian akan menciptakan kenangan berharga dan tak terlupakan yang akan bertahan lama dalam ingatan. Mungkin cerita perjalanan ini akan menjadi kisah inspiratif yang mengilhami banyak orang. Setiap sudut perjalanan ini adalah undangan untuk semakin mendalami
dan menjelajahi kecantikan alam di sekitar kita. Setiap langkah dan momen membawa makna baru, menggugah rasa kagum serta rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kita hadiah alam yang begitu menawan. Lapar. Pegang, Mas. Burung hujan kali ini di sebelum. Oh, oh. Oh, geus gering atuh. Geus gering teu boga duit. Ah, kumaha? Berendeng. Lamun anu tadi untuk ani sagugeuna teh sok ka dieu we ka dieu. Teh aya jalan, ayo mah jalan. Anjing. Aing geus curiga di dinya ge. Si kan masih si Charlie mana? Si STU. Aing curiga ini. Curiga juga tadi. Anak orang punya. Yuk. Sayang kasokalan apa tadi? Iya. Di. Salah si burung.
datang lah ke desanya si Berukman. Iya Pak. Ini malah berkene ya kan. Ya gitu ya. Sama ting di Lombok ya duitnya. Tinggal dah ya mama ieu. Aji hujan. Kalau aing mah aya ieu jas hujan. Saat kita menginjakan kaki di daerah yang menawarkan keindahan alam memukau seperti pegunungan Andes di Desa Cilame, Kabupaten Bandung, kita akan disambut dengan pemandangan yang menakjubkan dan menenangkan. Sepanjang perjalanan, deretan pohon pinus yang menjulang tinggi dengan batang yang kokoh dan rimbun bisa kita temui menjadi ciri khas yang membedakan wilayah pegunungan Andes ini dari daerah lainnya. Suasana sejuk dan udara dingin yang menusuk memberikan kesan mendalam dan sensasi berbeda kepada setiap pengunjung, memperkaya pengalaman unik dari kunjungan ini. Selain keindahan alam yang tiada tara ini, kita juga berkesempatan menjelajahi destinasi wisata di pegunungan Andes tersebut. Saat ini, destinasi wisata tersebut sedang dalam tahap pembenahan dan perbaikan fasilitas, sehingga mungkin akan memerlukan beberapa bulan ke depan untuk beroperasi kembali seperti sedia kala. Namun demikian, dengan semangat dan harapan yang tinggi, saya tetap memutuskan melanjutkan perjalanan ke wilayah Andes ini. Harapan saya adalah menyaksikan masyarakat setempat dalam latihan atau pertandingan sepak bola, karena saya merekam video ini pada hari Minggu, hari yang hampir selalu diisi oleh pertandingan menarik. Namun, meskipun yang saya temui bukanlah pertandingan sepak bola, melainkan pasar malam yang meriah, saya tidak merasa kecewa. Suasana pasar malam yang dipenuhi warna-warni lampu, 10 miliar. keramaian pengunjung, dan aroma makanan khas setempat memberikan saya rasa bahagia yang baru dan tak terduga. Jika kita datang di malam hari, perjalanan saya ke sini Negeri Konoha. tetap terasa berharga karena saya bisa menikmati kehidupan malam di daerah ini yang kaya akan budaya dan sosial, memperkaya wawasan dan menghidupkan pengalaman. Sekalian jeung bandarna. Oh, IP address enak. Nah, di polisi Aduh. apa di mana polisi jalan di mana aja kamu bos itu saya kamu mana lain laporan. Jadi, videonya sampai di sini dulu ya, Shop. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali di video konten yang saya upload. Kamera pasar malam.
coba masuk kan motor ku kelilingan. Kelilingan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil motor ke arah supir. Beri minuman lah. Di ditu. Oh. Anu tengah-tengah. Beli minuman.